Perkenalkan, nama kakak Risna Anissa Adriani. Adik-adik bisa panggil kakak Kak Risna ya. Oke, sekarang kakak mau nanya. Apa kabar nih adik-adik? Udah pada siap belajar belum? Harus udah pada siap dong. Oke, sekarang siapin posisi kalian yang senyaman mungkin untuk melihat penjelasan kakak. Boleh juga kalian siapin snack biar lebih enjoy melihat penjelasan kakak. Oke, sekarang konsentrasi ya. Nah, jadi gini, kakak ini ingin menjelaskan koneksi antara matematika, bahasa, dan logika. Sebelum masuk ke materinya, koneksi itu apa nih? Jadi kadang-kadang kita suka bilang, kok kamu nggak connect deh, aku nggak connect deh sama dia. Maksudnya tuh apa? Aku nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi gini nih, koneksi menurut KBBI. Koneksi menurut KBBI itu adalah hubungan yang dapat mempermudah atau melancarkan segala urusan atau kegiatan. Oke, jadi kita mau mencari hubungan antar ketiganya ya, matematika, bahasa, dan logika. Nah, sekarang kita cari dulu matematika. Matematika ini kakak tuh melampirkan dari dua ahli. Jadi kalau pengertian matematika oleh ahli si Johnson and Racing, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Yang representasinya dengan simbol dan padat. Oke. Menurut ahli kedua, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep. Oke. Nah, jadi matematika itu lebih ke konsep ya, lebih ke simbol. Coba, pengertian matematika menurut KBBI. Pengertian matematika menurut KBBI adalah ilmu yang tentang bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. Nah, masalah-masalah mengenai bilangan itu kayak gimana maksudnya? Jadi itu kalau ada masalah nih, bidang-bidang matematika. Misalnya ada suatu masalah, ini kan ada besaran, terus ada ruang. Misalnya kita mau mencari luas satu ruang, berarti kita pakai teori ini. Nah, terus kita mau mencari perubahan. Perubahan ini kayak berapa besar perubahan yang terjadi dalam suatu fungsi. Nah, ini kita pakai rumus-rumus ini. Terus ada juga bidang struktur, bidang dasar dan filsafat, terus bidang matematika diskrit, matematika terapan, dan matematika murni. Oke, nah matematika murni ini tuh cabang matematika yang digunakan untuk mengembangkan prinsip-prinsip matematika. Nah, jadi itu banyak ya masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan konsep matematika. Nah, jadi dari penjelasannya tadi, matematika itu kayak gimana? Jadi itu matematika itu, dibandingkan dengan disiplin-disiplin ilmu lainnya, itu matematika memiliki karakteristik diri. Karakteristik dirinya itu apa? Jadi itu matematika berhubungan ide-ide dan konsep-konsep abstrak yang penalarannya bersifat deduktif. Deduktif itu apa? Penarikan kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang keberadaannya telah ditentukan. Oke, jadi matematika itu penarikan kesimpulan secara deduktif. Oke, itu kuncinya ya. Nah, sekarang lanjut kita ke bahasa. Jadi, bahasa matematika itu tuh menurut ahli itu ada menurut Keraf dan Semaradipa. Dia tuh memberikan dua pengertian bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi. Terus yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal. Gitu ya. Nah, jadi tuh bahasa itu tuh dari mulut kita ya yang keluar. Nah, itu bahasa. Nah, jadi tuh bahasa itu ada dua bagian nih. Ada bahasa alamiah dan bahasa buatan. Bahasa alamiah itu kayak gimana? Bahasa sehari-hari yang digunakan untuk menyatakan sesuatu. Nah, itu ada bahasa isyarat dan bahasa biasa. Bahasa biasa tuh bahasa pergaulan. Bahasa isyarat tuh biasa yang kayak pakai tunarungu, kan kita pakai bahasa isyarat itu ya. Nah, terus kalau bahasa buatan itu ada bahasa istilah dan bahasa artifisial. Bahasa istilah itu misalnya kayak gini. Apa arti demokrasi? Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Terus nanti ada artinya masing-masing. Nah, itu. Nah, terus satu lagi bahasa artifisial itu bahasa buatan atau bahasa simbol. Nah, ini nih bahasa yang sering ada di dalam matematika ya. Jadi itu intinya tuh bahasa apa? Bahasa itu yang keluar dari lisan, dan ada juga satu lagi bahasa artifisial, bahasa simbol. Bahasa yang ditulis tuh. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke logika. Logika itu ada menurut Bakri, yaitu logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sifat logik yang berkaitan dengan kata logos yang berarti ucapan, kata, pikiran, akal budi, dan ilmu. Oke. Nah, sekarang fungsi logika. Fungsi logika itu yang pertama membedakan ilmu yang satu dari yang lain apabila objeknya sama. Nah, terus yang kedua menjadi dasar ilmu pada umumnya dan falsafah pada khususnya. Penting ya itu ya. Nah, terus selanjutnya peran logika. Peran logika ini menyatakan
menjelaskan dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat digunakan dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita logikanya jalan, kita tuh bisa menerapkan suatu ilmu itu dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Jadi logikanya jalan itu bagus ya. Nah, terus pelajaran logika yang kedua, peran logika itu pelajaran logika menambah daya pikir abstrak. Nah, dengan menambah daya pikir abstrak itu tuh dapat menimbulkan disiplin intelektual. Jadi pikiran abstrak itu tuh membuat kita tuh bisa berpikir sendiri, kita tuh disiplin berpikir dengan auto berpikir gitu. Terus kemudian logika mencegah kita tersesat dari segala sesuatu yang diperoleh berdasarkan otoritas, oke? Nah, selanjutnya di sini ada ahli Edwin Wittgenstein. Yang pertama itu dia tuh kaitan hubungan bahasa dengan logika. Jadi tuh intinya ini. Logika itu boleh dikatakan menunjukkan kepada kita apa yang kita pahami dengan proposisi dengan bahasa. Jadi itu dengan kita tuh logika itu menunjukkan bahwa kita tuh dapat mengetahui satu bahasa, kita tuh dapat mengetahui satu proposisi. Nah, selanjutnya pentingnya peran logika itu tuh kebanyakan pertanyaan proposisi daripada filsuf dihasilkan dari fakta bahwa kurangnya pemahaman logika dari bahasa kita sendiri gitu, oke? Terus kalau menurut dia hubungan bahasa dengan matematika itu, jadi tuh matematika itu berdiri di atas suatu peran tertentu yang dimainkan oleh proposisinya dalam permainan bahasa. Matematika itu permainan bahasa gitu ya. Nah, Oke, jadi kesimpulannya, koneksi itu kan hubungan. Nah, jadi gini, bahasa matematika, hubungan bahasa dengan matematika ada, hubungan matematika dengan logika ada, hubungan logika dengan bahasa ada. Tapi dasarnya itu jadi begini, bahasa merupakan basis dari logika dan matematika. Kemampuan bahasa menjadi syarat mutlak bagi penguasaan atas logika dan matematika. Pendidikan bahasa menjadi syarat mutlak bagi pendidikan logika dan matematika. Konsekuensi di bidang pendidikan ialah harus ada keterpaduan dalam pendidikan bahasa, logika, dan matematika. Oke, sekiranya cukup segitu aja penjelasan dari kakak. Kalau misalnya ada yang belum mengerti, boleh tulis di kolom komentar ya. Mau bertanya saat di jalan. Oke, sekian dari kakak. Dadah. Sampai jumpa lagi adik-adik. Sehat selalu ya. Bye-bye. Terima kasih atas waktunya.